Pernahkah Anda mengalami ditelepon berkali-kali oleh nomor yang sama untuk menawarkan sesuatu, misalnya kartu kredit? Atau misalnya didatangi oleh orang tertentu terus-menerus untuk menanamkan modal Anda untuk investasi pada tempat di mana dia bekerja, atau pada perusahaan di mana dia bekerja, lembaga keuangan di mana dia bekerja. Atau mungkin juga menawarkan asuransi pada Anda. Seberapa sering juga Anda mengalami Anda berjalan-jalan sedang melihat-lihat barang-barang di mall, dan kemudian ada pegawai yang menawarkan pada Anda dengan manis, dengan senyum, sedikit mendesak, "Ini Bu, produknya bagus, coba Bu, coba," gitu ya. Dan ya Anda kemudian dipersilakan duduk, dan kemudian coba ditawarkan berbagai macam hal yang lain di sana. Dan Anda kadang-kadang merasa tidak tega. Anda merasa ya sudahlah, saya coba saja atau apalah gitu. Mungkin juga ada mengatakan cuek amat, walaupun didesak tetap no gitu jawabannya. Injil kita hari ini dari Lukas 11 ayat 5-13 berbicara mengenai bagaimana kita bersikap di dalam berdoa kepada Allah. Dua sikap yang muncul adalah perseverance dan persistence. Perseverance itu lebih ketekunan, tetapi secara moral itu baik. Jadi orang tetap mengutamakan keramahan, kelembutan, dan orang tahu diri lah. Sedangkan persistence berarti itu orang betul-betul teguh. Boleh sedikit dikatakan kepala batu, keras kepala, keras kemauan. Pokoknya dia akan berjuang terus sampai dia mendapatkannya. Nah, dari contoh diberikan oleh Yesus mengenai seorang yang datang tengah malam kepada sahabatnya dan minta roti. Orang Yahudi sesungguhnya secara sosial itu sangat baik. Mereka akan menerima orang-orang asing yang membutuhkan bantuan dengan murah hati. Tetapi tidak menjadi sebuah kebiasaan untuk merepotkan orang lain pada saat yang tidak tepat. Tetapi yang menjadi poin di sini adalah bukan soal hanya meminta saja tanpa rasa malu. Bukan itu pertama-tama. Tetapi poin Yesus adalah bagi setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jika tetangga saja menuruti sahabatnya, betapa enggannya Tuhan sendiri sebagai Bapa kita yang maha baik akan mendengarkan kita dan memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita. Dan kebaikan Tuhan juga dibandingkan dengan kepedulian dan perhatian orang tua terhadap anaknya, bapak terhadap anaknya. Bapak mana yang memberikan batu kepada anaknya kalau dia minta roti? Atau memberikan kalajengking dan ular ketika dia minta ikan? Gak ada. Tidak ada orang tua yang normal yang menghendaki anaknya celaka. Gak ada. Orang tua yang baik selalu mengutamakan kebaikan untuk anak-anaknya. Bapak, ibu guru, Anda bekerja sekarang membanting tulang sampai larut malam, kadang-kadang mempersiapkan segalanya. Mungkin selain menjadi guru, Anda masih berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan, memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk bekerja, semata-mata untuk siapa? Untuk anak-anak Anda. Anda mencintai anak-anak Anda. Demikian juga kita bisa membayangkan kasih sayang orang tua itu luar biasa kepada anak-anaknya, sehingga mengorbankan segalanya supaya anaknya memperoleh apa yang terbaik. Inilah kemurahan hati orang tua. Dan Allah Bapa di surga digambarkan sebagai Bapa yang baik ini, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya terlunta-lunta, yang tidak akan membiarkan anaknya menderita dan putus harapan. Maka yang paling penting adalah seperti kata Yesus, mintalah, ketuklah, carilah. Semua ini merupakan sikap aktif, tidak hanya menunggu pasif dan hanya berpasrah diri. Tidak, Tuhan menghendaki kita aktif dan meminta, memohon, mencari, mengetuk pintu. Dan jangan lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita bisa minta apa saja pada Bapa, tapi yang paling utama, anugerah yang tertinggi, seperti yang dimaksudkan oleh Yesus, adalah meminta Roh Kudus. Kenapa? Kenapa bukan minta harta? Kenapa bukan minta usia yang panjang? Bukan itu yang utama, tetapi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah roh kebijaksanaan yang kemudian dapat mengarahkan kita untuk mengetahui apa yang sesungguhnya memang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Kita punya banyak kebutuhan, apapun juga. Manusia itu tidak pernah terbatas kebutuhannya. Tetapi yang paling utama, yang paling esensial untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita,
untuk kebahagiaan orang-orang yang kita cintai, untuk keselamatan keluarga kita. Apa yang kita minta? Yang terbaik. Dan Roh Kuduslah yang kita harus minta. Dan ini akan menuntun hidup kita sendiri, cara berpikir kita, cara kita bertindak, supaya kita dapat melakukan dan mengupayakan yang benar, dan kemudian juga dapat meminta yang benar dalam hidup kita, agar itu dapat menolong kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita ini. Seringkali kita sangat egois mengatakan, kenapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan saya yang ini? Wait, kadang-kadang Tuhan melihat mungkin belum saatnya. Belum saatnya kita mendapatkan itu. Yang kedua, mungkin bukan itu yang paling penting yang kita butuhkan saat ini. Mungkin ada sesuatu yang lain. Maka jika kita berdoa, kita juga harus belajar seperti Yesus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kita ingat di Taman Getsemani, Yesus meminta itu. Di saat yang sangat genting yang harus dia hadapi. Dia dapat memilih untuk pergi. Tidak minum piala penderitaan yang harus dia minum. Tapi dia minta supaya kehendak Bapa yang terjadi. Dalam perjanjian lama, ingat juga Salomo, ketika ditawarkan oleh Allah, apapun yang kau minta akan kuberikan padamu. Dan Salomo tidak minta harta kekayaan, tidak minta usia yang panjang, tidak minta kejayaan dan kehormatan. Dia meminta kebijaksanaan untuk dapat memutuskan apa yang baik untuk rakyat yang dia pimpin. Kan dia adalah seorang raja, seorang wakil Allah di atas muka bumi ini, di tengah-tengah bangsanya. Maka Bapak Ibu Guru, anak-anak Semakar terkasih, kalau kita berdoa, milikilah dua sikap ini, perseverance dan persistence. Kita mohon terus-menerus minta kepada Tuhan. Apa yang kita minta, apa yang sebaiknya kita minta, mohonlah karunia Roh Kudus untuk membedakannya. Jika belum terjadi, bersabarlah menunggu, tapi mintalah terus, berusaha terus, berjuang terus. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengatakan bye-bye Jesus, bye-bye Tuhan, kau tidak dengarkan doaku. Tetaplah teguh di dalam berjuang. Dan semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin Tuhan juga mengenal apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Pak Sujatmiko yang dikenal sebagai Engkong yang sering datang ke Makassar itu pernah dalam sebuah renungannya mengatakan cerita pengalaman dia. Dia pernah setelah bekerja di siang hari yang bolong, kemudian memutuskan singgah di rumah teman dia dekat tempat dia kerja itu. Dan dalam kondisi haus, dia itu singgah sebenarnya pengen supaya bisa minum sesuatu yang dingin. Dan kemudian temannya ada, dia diterima masuk, mereka duduk dan ngobrol. Kemudian temannya tersebut menawarkan minum. Mau yang dingin? Iya tentunya ya. Lalu kemudian dia minta istrinya supaya menyiapkan minuman. Dibuatkan minuman, kemudian diletakkan di meja ya. Kemudian dia langsung meneguhkan, haus sekali, gluk 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 gluk, habis, tek, letakkan. Lalu ngobrol lagi. Padahal ini masih haus banget, masih mau nambah. Terus dia sambil lihat gelas, lihat temannya, lihat gelas, lihat temannya, lihat gelas, lihat temannya. Akhirnya temannya ngerti, ini masih mau minum lagi, maka dia panggil istrinya, Ma. Terus dia, lalu si istri sudah ngerti, oh iya, dia pergi ambil gelasnya dan mengisi lagi. Lalu kemudian dia datang lagi bawa, dia bawa lagi. Kemudian karena Pak Sujatmiko ini almarhum, pengen minum lagi, langsung teguk lagi, gluk 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 gluk, habis, dia letakkan kembali. Nah, dia masih haus, masih pengen minum, dan kemudian si istri sudah duduk di situ sama-sama. Lalu dia pengen sekali juga minta tambah, tapi malu kan. Terus dia berpura-pura nggak ada reaksi. Tetap tidak ada reaksi. Juga tidak ada reaksi. Tapi kemudian temannya mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Pak Sujatmiko ini. Lalu dia cuma memberikan juga isyarat yang sama. Si istri kemudian tahu, oh iya, dia mengambil gelas tersebut yang kosong lalu pergi mengisi lagi. Kalau Anda memiliki sikap perseverance dan persistence ini, Anda semakin dekat dengan Tuhan. Sama seperti Anda dengan orang tua Anda. Ketika Anda menjaga diri, menjaga jarak, dan tidak pernah mau ngomong sama orang tua tidak akan pernah selalu tahu apa yang kau inginkan. Tapi ketika Anda datang dan minta dengan hati yang tulus, dengan kejujuran, dan Anda mengkomunikasikan ini penting bagi Anda, dan orang tua juga melihat itu penting bagi Anda, mereka akan tahu. Dan lama-kelamaan orang tua pun akan tahu apa yang dibutuhkan anaknya, walaupun kita tidak mengatakannya. Mungkin dengan hanya Anda akan mendapatkannya. Kenapa? Anda punya relasi yang baik. Maka kembangkan dua sikap ini, persistence dan perseverance dalam relasi Anda juga dengan Tuhan. Berdoalah tanpa lelah,
meskipun butuh waktu, meskipun kadang tidak terjadi dengan segera. Jangan kehilangan kepercayaan, tetap datang pada Tuhan, jangan menjauh, melainkan semakin mendekatlah dan mintalah. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kurnia Roh Kudus yang akan menuntun kami dalam sepanjang hidup kami juga untuk mengenal apa yang terbaik untuk kami sendiri, untuk orang-orang yang kami cintai, dan biarkan kami bertumbuh dalam relasi dengan Engkau. Biarkan kami memiliki ketabahan hati, keteguhan, dan kepercayaan yang utuh kepadamu sebagai Bapa kami. Dan Engkau memberikan anugerah yang terindah untuk kami semua, untuk suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak Semakara yang terkasih, juga orang tua mereka yang berada di rumah, bersama dengan semua pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, semangat selalu, Tuhan memberkati.